1021 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah riset operasional dengan Ibu dosen pemampu, Ibu Hafizah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal dan pembahasannya. Baiklah, ini soal yang akan kita bahas. Sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja merek Maleo, Casuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu 15.000 satuan, untuk tenaga kerja 20.000 satuan, dan untuk keperluan lainnya 26.500 satuan. Pertanyaannya, bagaimana formulasi dan solusinya? Nah, untuk menyelesaikan persoalan program linear seperti ini, saya menggunakan metode simplex. Kenapa? Karena metode simplex itu lebih efektif terhadap persoalan program linear yang memiliki lebih dua variabel keputusan. Pada soal kali ini, variabel keputusannya ada 3, yaitu Maleo, Casuari, dan Parkita. Nah, jadi bisa kita misalkan Maleo, Casuari, dan Parkita sebagai X1, X2, X3. Itu sebagai variabel keputusannya. Sehingga dari soal tadi bisa kita formulasikan sebagai berikut. Z sama dengan 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3. Formulasi ini menunjukkan harga jual total sedan maksimalnya. Selanjutnya, formulasi untuk keperluan bahan baku yaitu 10X1 tambah 20X2 tambah 15X3 fix sama 15.000. Untuk formulasi keperluan tenaga kerja itu 20X1 tambah 15X2 tambah 20X3 kecil sama 20.000. Untuk formulasi keperluan lainnya itu 10X1 tambah 10X2 tambah 40X3 kecil sama 26.500. Nah, dari keempat formulasi ini bisa kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Fungsi tujuannya sendiri itu yang fungsi Z, dan fungsi batasan yaitu fungsi yang memiliki tanda kecil sama. Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini dengan metode simplex yaitu pertama, mengubah nilai fungsi tujuan dan fungsi batasan. Tadi sudah kita dapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 300X1 tambah 500X2 tambah 400X3. Nah, untuk mengubah nilai fungsi tujuan ini itu dengan cara memindahkan semua koefisien yang ke sebelah kiri sehingga menghasilkan nilainya sama dengan 0. Sehingga fungsi tujuan Z menjadi Z kurang 300X1 kurang 500X2 kurang 400X3 sama dengan 0. Nah, untuk fungsi batasan sendiri itu dengan mengubah tanda kecil sama menjadi tanda sama dengan dan menambahkan variabel stack. Variabel stack itu sendiri saya tambahkan yaitu pada M1 M2 M3. M1 M2 M3 ini adalah variabel stacknya, sehingga untuk fungsi batasan sendiri tanda kecil samanya sudah hilang karena sudah digantikan dengan tanda sama dengannya, sehingga kita dapatkan 4 persamaan baru. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan ke dalam tabel. Nah, tampilan tabelnya sendiri itu sebagai berikut. Angka yang kita masukkan di dalam tabel ini adalah koefisien dari variabel-variabel tadi. Nah, untuk yang di atas itu variabel yang ada pada persamaan program linear kita sendiri, yaitu Z, X1, X2, X3, M1, M2, M3, dan NK. Nah, untuk sebelah kirinya sendiri itu variabel dasar untuk variabel stacknya aja, ditambah fungsi tujuan Z, M1, M2, M3. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci sendiri itu kita dapatkan dari mencari nilai negatif paling besar. Nah, pada tabel ini negatif paling besar itu terdapat pada kolom X2. Maka kolom X2 bisa kita jadikan sebagai kolom kunci. Yang warna hijau ini adalah sebagai kolom kuncinya.
baris kunci sendiri itu kita dapatkan dengan nilai indeks positif terkecil. Cara mendapatkan indeks yaitu dengan cara NK dibagi bilangan di kolom kunci. Nah, untuk indeks baris Z itu 0 dibagi min 500. Jadi hasil indeksnya 0. Untuk baris M1 itu 15.000 dibagi 20. Hasilnya 750 indeksnya. Begitu pula dengan M2 dan M3. Sehingga dari keempat indeks ini yang memiliki nilai positif terkecil yaitu baris M1. Sehingga baris M1 bisa kita simpulkan sebagai baris kunci. Nah, pada tabel ini yang berwarna biru ini adalah baris kuncinya. Selanjutnya ada namanya nilai potong. Nilai potong itu kita dapatkan dari perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Nah, perpotongannya sendiri itu di bilangan 20 yang berwarna kuning ini. Sehingga sudah kita dapatkan kolom kuncinya kolom X2, baris kunci itu baris M1 dan nilai potong 20. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah baris Z ini menjadi positif. Pada kondisi saat ini baris Z sendiri itu memiliki nilai negatif yaitu min 300, min 500 dan min 400. Nah, untuk mengubah tabel ini menjadi optimal itu baris Z sendiri tidak boleh memiliki nilai negatif. Cara menjadikan tabel ini optimal yaitu pertama kita mengubah nilai baris kunci ini menjadi nilai baris kunci baru dan nilai baris lainnya. Berikut cara untuk mencari nilai baris kunci baru dan mencari nilai baris baru yang lainnya. Untuk nilai baris kunci baru sendiri itu dengan cara nilai baris baru kunci, nilai baris kunci per nilai potong. Dan untuk nilai baris baru yang lainnya itu nilai baris dikurang nilai baris kunci baru kali koefisien kolom kunci baris tersebut. Nah, berdasarkan tabel tadi, baris kuncinya adalah M1. Jadi untuk mencari baris M1 baru yaitu dengan cara membaginya dengan 20 nilai potong, sehingga kita dapatkan nilai baris M1 baru yaitu setengah 1, 3/4, 1/20, 0, 0, 750. Untuk baris baru lainnya itu dengan cara nilai baris dikurang nilai baris kunci dikali koefisien kolom kunci baris tersebut. Nah, kali ini saya contohkan dengan mencari nilai baris Z baru. Di sini sudah saya identifikasikan pada panah hitam itu menunjukkan baris kunci. Nah, panah oranye itu menunjukkan koefisien kolom kunci baris Z. Untuk panah ungu itu menunjukkan baris Z-nya. Nah, untuk panah merah itu adalah menunjukkan hasil kali dari baris kunci dengan koefisien kolom kunci baris Z tersebut. Sehingga nanti untuk baris Z baru akan kita dapatkan dari baris Z dikurang hasil kali baris kunci dengan koefisien kolom kunci baris Z. Sehingga kita dapatkan baris Z baru yaitu min 50, 0, min 25, 25, 0, 375.000. Nah, untuk baris baru lainnya seperti baris baru M2, baris M3 baru itu menggunakan teknik yang digunakan pada baris Z baru, sehingga caranya sama dan akan kita dapatkan hasilnya. Hasil yang kita dapatkan tadi kita buatkan lagi tabel optimalnya. Seperti ini tabel optimal yang kita dapatkan. Namun, baris Z masih memiliki nilai negatif, yaitu pada kolom X1 itu min 50 dan pada kolom X3 min 25. Maka solusinya itu metode simplex diulang lagi karena pada baris Z masih terdapat nilai negatif. Maka prosesnya tadi diulang lagi seperti tadi.
menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai potong. Pada proses kedua ini, kita dapatkan kolom kuncinya pada X1, baris kuncinya pada M2, baris M2, dan nilai potongnya adalah 25/2. Maka kita ulang lagi mencari nilai baris kunci barunya, dan untuk baris baru lainnya, dengan cara yang sama seperti yang di awal tadi. Dan ini untuk baris M1 baru dan baris M3 baru. Maka sudah kita dapatkan hasilnya, kita salin lagi ke dalam tabel optimal. Nah, ini tabel optimal yang sudah kita dapatkan dari proses kedua tadi. Kita lihat bahwa baris Z tidak ada lagi nilai negatif, maka metode simplex tidak diulang lagi. Sehingga sudah kita dapatkan tabel optimal dari program linear yang kita bahas. Nah, dari tabel simplex yang telah optimal tadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil maksimal yang akan didapatkan dari penjualan sedan itu adalah 410.000 juta rupiah. Apabila jumlah masing-masing maksimal merek sedan yang dijual ialah Maleo 700 unit, Casuari 400 unit, dan Partita tidak diproduksi. Baiklah, sekian dari saya mengenai pembahasan dari soal ujian tengah semester untuk kuliah riset operasional. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.